Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dadah. Dan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 34. Ayat 38. Ayat 34. Ayat 34. Kata Yesus Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December, I remember 24/7. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik dong Kak. Baik dong Kak ya. Nah, ibadah Abi kali ini oleh Kak Vina Dan Kak Feren. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa sama-sama yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami, baik yang di rumah Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik nih, semuanya siapa yang sayang papa mamanya? Saya, Kakak gimana? sayang dong kalau kakak. Banget dong. Yuk nyanyi sama-sama adik-adik. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja ya Yesus? Sayang papa, Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. sekali lagi sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam bawah samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang, Kak. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung. Ayo dayung ya. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita ya adik-adik. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Dan kita akan menaikkan pujian ini. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Lagu ini dari awal ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Adik-adik sekarang tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Kak David yang akan memberitakan firman-Mu, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Lama kita nggak jumpa, Kak David datang lagi buat bertemu dengan adik-adik. Ngapain? Bawa firman Tuhan buat adik-adik. Adik-adik kangen gak sama Kak David? Kak David kangen banget sama adik-adik nih. Kapan kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi, nyanyi bareng lagi. Tetapi hari ini adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun. Selama adik-adik sungguh-sungguh, pasti Tuhan berbicara buat adik-adik. Nah, hari ini adik-adik, Kak David mau bercerita nih. Judulnya tentang malaikat yang menolong. Nah, adik-adik percaya nggak bahwa selama ini banyak malaikat yang sudah menolong kita. Cuman kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Nah, adik-adik, malaikat itu sebenarnya tinggal di mana adik-adik? Hah? Di rumah Kak David? Enggak. Nggak ada di rumah Kak David malaikat. Kak David belum pernah lihat, nggak tahu. Barangkali ada tapi nggak tahu. Di rumah adik-adik juga enggak. Malaikat itu tinggalnya di surga adik-adik. Nah, malaikat tuh punya tugas nggak adik-adik? Punya. Tugas malaikat yang utama adalah melayani Tuhan. Nah adik-adik, malaikat hanya bertugas bagaimana Tuhan perintahkan dia melakukan. Jadi dia hanya melakukan segala yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan dia melakukan. Nah adik-adik, kalau malaikat begitu taatnya sama Tuhan, harusnya kita juga ikut ya. Jadi orang-orang yang taat. Adik-adik mau kan jadi anak-anak yang taat? Nah, apalagi adik-adik, malaikat itu akan diutus oleh Tuhan. Akan diutus kepada siapa? Nah, kita buka yuk adik-adik di dalam Lukas 1 ayat ke-19. Lukas 1 ayat ke-19 berkata begini. Jawab malaikat itu kepadanya, "Aku Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Adik-adik, malaikat itu ternyata melayani Tuhan. Dia bertugas melayani. Dia katakan aku yang melayani Tuhan. Nah, di mana lagi adik-adik malaikat itu tadi yang Kakak David bilang bagaimana adik-adik diutus? Kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26. Lukas 1 ayat yang 26 berkata seperti ini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Galilea bernama Nazaret. Adik-adik tahu gak nih cerita tentang apa nih? Ini adalah berbicara tentang bagaimana malaikat diperintahkan Tuhan bertemu dengan Maria. Nah adik-adik, malaikat ini diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini buat bertemu dengan manusia. Banyak gak tugasnya? Banyak. Ada yang baik sangat. Semua yang diberikan dilakukan oleh malaikat adalah yang terbaik. Nah adik-adik pernah tahu gak apa yang pernah adik-adik ingat dari cerita firman Tuhan tentang malaikat yang menolong? Tentang siapa? Adik-adik masih ingat tentang cerita anak SMA? Siapa SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 orang muda yang begitu taat kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Makanya waktu mereka diperintahkan untuk menyembah patung, mereka katakan, "Maaf, aku enggak mau." Pokoknya enggak. Dia bertahan dengan iman bahwa tidak ada kata-kata untuk kompromi selain Tuhan tidak mereka sembah. Adik-adik tahu akibatnya untuk melawan raja pada saat itu untuk tidak melakukan perintahnya. Mereka dihukum. Mereka dibuang ke perapian. Tapi mereka takut. Sesungguhnya mereka takut adik-adik. Bukannya mereka bilang, "Wah berani." Enggak, mereka juga takut. Tetapi iman mereka jauh lebih hebat.
Mereka bilang, enggak, yang penting aku taat sama Tuhan. Dibuanglah mereka ke perapian. Adik-adik tahu, waktu mereka dibuang ke perapian, yang membawa mereka aja nih adik-adik mati terbakar. Bus. Tetapi raja melihat di dalam perapian itu bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi ada seorang lagi berdiri, dan itu adalah ternyata malaikat Tuhan. Nah adik-adik lihat, buat orang-orang yang taat sama Tuhan, yang setia sama Tuhan, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menolong. Adik-adik mau gak ditolong? Mau gak Tuhan memberikan malaikat mendampingi adik-adik untuk menjaga adik-adik dari persoalan? Mau? Kalau mau cuma satu, jadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran. Bagaimana waktu disuruh mama? Masih ngelawan gak? Kalau disuruh belajar, masih males-malesan gak? Apalagi lagi COVID begini, udah gak ke sekolah, belajarnya cuma di komputer atau di handphone, lewat Zoom atau lewat yang lain. Rasanya males. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah gak taat sama mama, gak taat sama papa, gak taat sama kakak, adik-adik gak mulai taat, kakak juga gak yakin kalau adik-adik taat sama Tuhan. Nah hari ini belajar taat sama Tuhan dengan menunjukkan adik-adik taat sama mama, sama papa, sama kakak, sama setiap orang yang mengajarkan adik-adik kebaikan. Amin. Oke. Nah adik-adik, itu tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Adik-adik pernah dengar cerita Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani? Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia begitu takut, dan Tuhan mengirimkan malaikat untuk ada di dekat Tuhan Yesus. Ngapain? Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan waktu itu, supaya Tuhan Yesus juga kuat. Bayangin, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan buat kita saja diberikan malaikat untuk ada bersamanya dengan dia pada saat itu. Artinya Allah Bapa selalu memberikan malaikat buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa lagi adik-adik? Maria, ibu Yesus. Nah adik-adik, Maria ibu Yesus didatangi oleh malaikat yang akan mengatakan bahwa Yesus nanti akan dilahirkan. Maria takut, dia kaget bahwa dia akan dipercaya akan mengandung seorang yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi dia taat dan malaikat dikirim buat Maria. Siapa lagi adik-adik? Ingat waktu malaikat Tuhan Yesus dilahirkan, siapa yang datang kepada para gembala di padang? Malaikat datang menyampaikan, ada kabar baik malaikat, bahwa seorang juru selamat telah lahir. Artinya malaikat datang untuk membawa kabar baik. Buat siapa? Buat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kakak harus percaya bahwa sekali waktu Allah Bapa juga akan mengirimkan malaikat buat adik-adik. Menolong kapan? Adik-adik bertumbuh, adik-adik bermain, belajar, sampai nanti besar. Adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang ditolong Tuhan. Yang ada pendampingan dari siapa? Dari para malaikat. Nah adik-adik itu dia. Nah adik-adik banyak gak kisah-kisah lain bagaimana malaikat begitu baik dan luar biasanya memberikan pertolongan. Adik-adik boleh kita buka di dalam Kisah 5, Kisah Para Rasul 5 ayat ke-19. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-19. Kakak mau bacain adik-adik ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membukakan pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Adik-adik tahu gak cerita apa? Para rasul ini ditangkap adik-adik. Waktu kapan? Mereka mengabarkan tentang Tuhan Yesus, mengabarkan tentang kabar baik. Mereka ditangkap. Tetapi malaikat Tuhan datang menolong mereka, membukakan pintu penjara dan mereka boleh pergi. Adik-adik betapa luar biasanya bahwa malaikat itu bukan seperti bayangan. Malaikat itu bukan seperti cuma imajinasi, bukan. Dia akan menjadi wujud yang nyata, yang datang, yang membukakan pintu dan membebaskan. Adik-adik berharap gak sekali waktu bertemu dengan malaikatnya Tuhan? Berharap, betul, cuma satu, jadi anak yang baik. Tanda-tandanya jangan bilang, Kak aku setuju Kak, aku baik sama Tuhan, aku baik sama... Tunjukkan sampai mamamu bilang begini, anakku hebat. Kakakmu bilang begini, adikku hebat. Adiknya bilang begini, kakakku mah hebat. Nah kalau adik-adik menjadi anak yang hebat, kakak percaya sekali waktu di dalam apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan akan memberikan malaikat. Bentuknya seperti apa?
Kita nggak tahu, tapi nanti adik-adik akan mengetahui sendiri seperti apa malaikat yang akan Tuhan kirim buat adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat juga kisah tentang Filipus yang diperintahkan kepada sida-sida datang. Apa adik-adik? Ya itu sama seperti itu. Diperintahkan untuk mengajarkan, dan itu semua malaikat dikirim buat mereka untuk memberikan kabar baik, menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Masih ingat tentang Elia yang luar biasa, yang membunuh para orang-orang jahat, 400 nabi-nabi Baal. Adik-adik, itu semuanya dibunuh oleh Elia. Tetapi Elia pernah ketakutan dan pengen mati rasanya. Sampai sekali waktu, adik-adik tahu, malaikat datang ngapain? Memberi Elia makan. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan penolong, yaitu malaikat. Nah adik-adik, betapa senangnya hari ini kita mendengar tentang bahwa Tuhan pasti akan memberikan malaikat. Adik-adik berharap enggak ada malaikat datang di dalam kehidupan adik-adik? Berharap ya, menolong adik-adik, menolong keluarga kita. Dalam bentuk seperti apa kita nggak tahu. Cuma satu, lakukan yang terbaik. Jadi anak yang taat hari ini, turut sama papa, turut sama mama. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menasihati kita bilang begini, baik kak, baik mama, baik papa. Anak yang seperti inilah di dalam segala perjalanannya Tuhan akan memberikan penolong buat dia. Mungkin Tuhan akan memberikan malaikat buat adik-adik. Itu cerita enaknya. Sebelum kakak mau tutup nih adik-adik, kakak mau kasih tahu, ada nggak malaikat yang bisa marah juga? Ada loh adik-adik, jangan main-main. Adik-adik kira malaikat itu cuma menolong untuk memberikan yang terbaik. Betul. Tetapi orang-orang yang jahat juga didatangi oleh malaikat atas kehendak Tuhan. Dan diapakan? Tuhan melakukan hukuman buat mereka. Siapa? Adik-adik pernah dengar papanya Yohanes Pembaptis, siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Zakaria. Nah, Zakaria ini seorang imam adik-adik. Waktu dikabarkan bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung, dia bukan nggak percaya, dia heran. Mungkin dia nggak percaya. Tetapi ketidakpercayaan itu membuat malaikat bilang begini, kamu tidak akan bisa bicara sampai anak itu lahir. Wah, adik-adik, ternyata betul. Zakaria menjadi gagu, tidak bisa berbicara adik-adik. Seperti itu tuh orang-orang yang tidak percaya. Kalau dia dikasih tahu sama Tuhan, apalagi bentuknya sudah takut, ini malaikat. Adik-adik mestinya, oh iya Tuhan, aku percaya. Ini enggak, udah jelas-jelas malaikat datang, dia nggak percaya adik-adik, seperti itu. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau dipercaya oleh Tuhan, dipercaya apapun yang oleh Tuhan berikan, cuma satu adik-adik. Mulailah adik-adik percaya dengan apapun yang diberikan nasihat sebagai orang-orang yang memberikan buat adik-adik. Papakah, mama atau siapapun. Mulai percaya dengan mereka, karena kita bertumbuh adik-adik dengan segala nasihat, segala hal yang diberikan oleh mereka. Nah adik-adik, ada satu kisah tentang malaikat yang sebenarnya marahnya luar biasa. Siapa adik-adik? Tentang Herodes. Adik-adik boleh baca di Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-23. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-23. Adik-adik tahu, waktu itu Herodes begitu sombongnya berbicara di depan podium seperti Kak David saat ini. Tetapi dia sombong dan rakyat berkata, itu suara Tuhan. Dan begitu angkuhnya Herodes, bangganya dengan ucapan orang-orang, padahal dia cuma seorang manusia biasa. Adik-adik tahu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23 firman Tuhannya berkata apa? Dengar adik-adik. Dan seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan. Artinya Herodes telah membuat sesuatu yang kurang ajar. Dia mau menyamai Tuhan. Dan malaikat Tuhan marah, ditampar. Dan apa yang kejadian? Saat itu juga Herodes mati adik-adik. Artinya malaikat Tuhan bisa marah adik-adik. Buat orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik, hari ini mau belajar bagaimana malaikat itu dikirim bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghukum. Karena tidak seperti itu dia ada. Malaikat datang buat kehidupan setiap orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bahkan kita saat ini cuma satu. Buat mereka yang taat, yang mendengarkan suara Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Adik-adik mau seperti itu? Mulai hari ini taat
Dengar-dengaran sama orang tua, sama orang-orang yang menasihati adik-adik. Lakukan kebenaran firman Tuhan, jadi anak yang setia. Semua yang baik yang adik-adik akan lakukan itu, kakak percaya Allah Bapa di surga akan memberikan malaikat buat adik-adik. Bentuknya seperti apa? Ayo nanti kesaksian. Kak David percaya enggak? Dulu nih Kak, aku didatangi oleh malaikat Tuhan. Kalau ada kesaksian seperti itu, hari ini berarti firman Tuhan datang buat adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Oke adik-adik, kakak percaya cerita kita tentang malaikat ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk kita percaya bahwa malaikat diciptakan untuk datang kepada kehidupan orang-orang yang dipercaya Tuhan dan hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Oke, mari kita dudukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa malaikat-Mu ada Tuhan untuk memberikan pertolongan, untuk datang memberikan sesuatu yang baik buat anak-anak, buat orang-orang yang diberkati Tuhan, yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka taat dan setia. Mereka akan datang kepadamu Tuhan dengan segala kesungguhan hati. Bapa, kami percaya Kau baik buat anak-anak ini. Kau ajaib buat mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, biar firman ini tinggal di dalam hati mereka. Dan mereka bertumbuh dengan kebenaran firman yang begitu luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kelak mereka akan bersaksi bahwa malaikat Tuhan datang di dalam kehidupan mereka. Memberikan pertolongan dan mereka hidup diberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan dengan ucapan syukur. Supaya firman ini tertanam tubuh dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, itu dia tadi adik-adik firman Tuhan hari ini. Jangan lupa dilakukan ya. Iya dong Kak. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Dengan cuci tangan dan kalau keluar harus pakai masker. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Ibadah Abi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo, bangkit diri ya semuanya. Sama-sama katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeay. Sampai jumpa di kebaktian Abi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy.